Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Anas Bayaki. Pada video kali ini saya ingin memberi tips kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya agar kita nyaman di atas kapal DLN Oasis atau batu layar. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita akan berlayar kurang lebih 22 hingga 24 jam di atas laut, alias sehari semalam ya. Nah, perjalanan ini tentu akan memunculkan kebosanan atau memunculkan ketidaknyamanan dengan rentang waktu atau waktu tempuh yang begitu lama. Nah, apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan agar meningkatkan kenyamanan Anda sekalian di atas kapal? Yang pertama adalah sesuai pengalaman saya ya. Yang pertama adalah bantal tiup. Nah, kita butuh bantal ya teman-teman. Jadi memang baik di DLN Oasis, apalagi di ruang ekonominya ya, ruang tidur ekonomi itu memang flat, tidak ada matrasnya. Dia dipannya hanya papan saja yang dilapisi karpet dan dilapisi plastik. Nah, jadi kita butuh bantal di situ. Hanya saja kalau kita bawa bantal yang biasa ya, bantal kapuk atau bantal spons kan volumenya besar, agak sulit dibawa. Nah, maka saran saya teman-teman membeli bantal tiup. Jadi bantal yang bisa ditiup seperti pelampung itu banyak di toko outdoor ya. Itu sangat sangat nyaman, jadi bisa dilipat, nanti ketika dipakai bisa ditiup. Dan ketika sudah akan mengemas perlengkapan tinggal dikempesin saja. Nah, itu pertama bantal tiup. Itu sangat-sangat berguna sekali. Karena sebagian besar penumpang kapal yang ketika saya berlayar itu sesama penumpang, saya lihat mereka agak kesulitan ya untuk mencari kenyamanan tidur. Mereka biasanya menggunakan jaket yang mereka lipat-lipat menjadi bantal, kemudian kadang pakai tasnya sendiri sebagai bantal. Nah, alhamdulillah saya nyaman dengan membawa bantal tiup ini. Nah, kemudian kedua yang harus dipersiapkan kedua adalah selimut. Jadi karena satu ruangan besar itu ada sekitar 200-an bed ya, tingkat 2 dia, bednya tingkat 2, baik di DLN Oasis maupun Batu Layar. Itu AC-nya ada beberapa unit AC stand ya. Nah, itu teman-teman akan kerepotan sendiri kalau misalnya harus mendatangi satu-satu AC itu, kemudian menaikkan suhunya kalau terlalu dingin misalnya. Dan bisa saja mungkin selera teman-teman tidak sesuai dengan selera penumpang yang lain. Ada yang suka dingin, sementara teman-teman merasa kedinginan. Nah, itu sangat tidak nyaman sekali gitu kan. Nah, maka saran saya apapun suhunya di sana, kalau merasa kurang hangat atau terlalu dingin, bawa selimut. Bawa selimut. Nah, kalau pengalaman sih sarung sudah cukup untuk menghangatkan ya. Karena bagi saya memang yang agak suka dingin, memang AC-nya agak terlalu dingin, tapi cukup dengan selimut sudah cukup membantu untuk menghangatkan tubuh. Nah, yang tadi pertama bantal tiup, kedua selimut. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah memastikan supaya Anda tetap online. HP Anda. Pasti Anda membutuhkan electricity ya, membutuhkan sumber listrik. Nah, memang di masing-masing kamar ada, hanya saja dia biasanya ada di atas lemari life jacket yang biasa ada di pinggiran ruangan. Jadi dia colokan itu hanya ada di pinggiran ruangan saja. Jadi life jacket, lemari life jacket itu tertata rapi di setiap pinggiran ruangan. Pinggiran ruangan hanya dua sisi saja ya, di sisi pintu masuk dan pintu keluar. Itu lemari life jacket. Nah, di atasnya ada colokan. Nah, itu khawatirnya berebutan dengan penumpang yang lain. Jadi pengalaman banyak sekali charger-charger yang nyolok di sana. Dan saya nggak kebagian waktu itu. Jadi saya nungguin
nungguin ada penumpang yang sekiranya baterainya sudah penuh, baterai HP-nya penuh, dicabut, kemudian saya langsung serobot itu satu colokan. Nah, untuk itu maka yang harus kita siapkan adalah steker T. Jadi colokan T. Nah, itu untuk kita bawa pribadi ya itu sangat-sangat membantu. Misalkan kita melihat colokannya sudah penuh, nah kita permisi aja sama yang punya HP, permisi mas ya, atau pak bu, saya cabut sebentar, saya masukkan ke colokan T saya gitu. Jadi uh, menambah kapasitas dari colokan kan, cok T. Nah, itu sangat penting sekali karena ya pasti kan seharian penuh pasti kita butuh ngecas ya, apalagi smartphone zaman sekarang, kecuali yang kapasitas baterainya besar, tapi pasti butuh charger. Nah, kemudian itu ketika kita senantiasa atau selalu bisa memantau HP yang kita cas. Tapi kalau kita eh, misalkan kita mengambil bed yang ada di tengah ruangan, sementara kita ngecas HP di pinggir ruangan, kan khawatir HP kita dicuri atau bagaimana ya. Hal-hal yang kita tidak inginkan siapa tahu terjadi. Nah, itu kalau menurut saya pengalaman itu butuh kabel roll atau kabel panjang. Jadi kita colok saja kabel itu di pinggir, nanti kabelnya ditarik sampai ke bed kita gitu. Jadi kita bisa ngecas HP sambil rebahan, sambil main HP sambil rebahan. Jadi colokan itu sudah ada di samping kita karena kita bawa kabel roll atau kabel panjang. Nah, itu sangat membantu. Apalagi bawa steker T, colokan T sama kabel panjang. Wah, itu lebih membantu lagi. Jadi membuat Anda online setiap saat. Jadi HP Anda tidak perlu kehabisan baterai, tidak perlu khawatir kehabisan baterai. Kemudian tidak hanya kenyamanan diri kita di atas kapal, saya juga ketika berlayar selalu ingin membuat nyaman keluarga yang sedang menunggu di rumah, di tempat tujuan, ya di rumah yang saya tinggalkan maupun di tempat tujuan yang akan saya datangi. Jadi saya selalu pakai GPS bersama, yang dimana saya kemarin pakai Live 360. Jadi saya beberapa kali mencoba menginstal aplikasi GPS sharing lokasi secara live, tapi yang terbaik menurut saya ini Live 360 Family Locator. Nah, ini sepanjang selama di laut itu istri saya, ibu saya, adik saya bisa memantau posisi saya ketika itu sedang di mana. Dan di koordinat itu ketika di tempat kapal saya berlayar itu, nanti kalau bergerak dia bergerak titiknya gitu secara live. Jadi mereka bisa mengikuti saya sedang ada di mana. Kecuali uh, di Laut Bali. Laut Bali menjelang apa ya? Di utaranya Bali ya, mau ke Jawa, masuk ke Jawa, ke Banyuwangi, utaranya Banyuwangi, perbatasan Laut Bali dengan Laut Jawa. Nah, itu sinyalnya jelek ya. Jadi memang khusus di area itu sinyal sangat sulit. Nah, di komunikasi saya beberapa jam sempat terputus dengan keluarga, atau family locator ini tidak bisa mendeteksi lokasi saya di tempat itu karena khusus di lautan itu, di wilayah itu sinyal sangat sulit. Tetapi kalau sudah kelihatan Pulau Madura, misalnya dari Lombok ke Surabaya ya, udah kelihatan Pulau Madura itu sudah mulai sinyalnya ada. Gitu. Atau mulai misalnya dari Surabaya ke Lombok, dari laut itu menuju ke Bali ya, utaranya Bali mendekat ke daratan Bali, itu mulai ada sinyal. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sharing saya apa saja yang harus disiapkan agar pelayaran kita menjadi lebih nyaman, baik untuk diri kita maupun keluarga kita yang menanti di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.